Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfandi Gunawan dengan NIM D1B12024243 kelas Ali Jenjang 06. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang mata kuliah kimia klinik. Adapun poin yang akan saya bahas pada kali ini, yang pertama itu pendahuluan dari kimia klinik, yang kedua itu spesimen darah, yang ketiga itu spesimen urin, yang keempat itu spesimen sperma, yang kelima itu spesimen feses, dan yang keenam itu spesimen dahak. Yang pertama, pendahuluan kimia klinik. Mata kuliah kimia klinik ini membahas tentang berbagai macam zat-zat kimia yang ada di dalam darah, urin, feses, dan lain-lain dalam keadaan normal maupun dalam keadaan abnormal untuk menunjang data diagnosis penyakit. Dan ilmu kimia klinik ini membahas tentang aspek kimia dalam kehidupan manusia, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dan penerapan laboratorium kimia untuk mendiagnosa, mengkontrol, pengobatan, dan pencegahan. Pemeriksaan laboratorium adalah suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil sampel dari penderita, dapat berupa urin, feses, dahak, sperma, dan lain-lain. Adapun tujuannya, yang pertama itu mendeteksi suatu penyakit, yang kedua itu menentukan resiko, yang ketiga itu memantau perkembangan, yang keempat itu memantau pengobatan, yang kelima itu mengetahui ada tidaknya kelainan atau penyakit pada pasien. Yang kedua, spesimen darah. Pemeriksaan darah adalah serangkaian pemeriksaan dengan menggunakan sampel darah yang didapatkan melalui pembuluh darah pada bagian tubuh tertentu atau dari menusuk salah satu jari dengan menggunakan alat khusus. Tujuan pemeriksaan darah yaitu untuk mendeteksi penyakit, mengetahui fungsi organ, mendeteksi kemungkinan adanya racun, efek obat atau zat tertentu, dan mengetahui kondisi kesehatan secara keseluruhan. Adapun cara pengambilan sampel dari spesimen darah. Yang pertama itu darah kapiler, yang kedua itu dari darah vena. Penanganan spesimen darah. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penanganan sampel, yaitu yang pertama itu suhu, yang kedua cahaya, yang ketiga pelabelan, yang keempat pengemasan, yang kelima transportasi. Sampel darah yang diambil dari vena pasien harus didiamkan selama 30 menit sebelum disentrifugasi dan dipisahkan serumnya. Selanjutnya serum diperiksa, cadangan disimpan, atau untuk pemeriksaan khusus, maka serum tersebut dirujuk atau dikirim ke pusat rujukan. Prosedur penyimpanan sampel. Yang pertama, spesimen disimpan dalam wadah tertutup rapat. Yang kedua, wadah diberi label yang berisi tentang identitas pasien, tanggal pengambilan sampel, jam pengambilan sampel, dan jenis tes yang diminta. Yang ketiga, wadah yang sudah mengandung spesimen ditempatkan pada lingkungan yang sesuai dengan tenggang waktu penyimpanan sesuai dengan jenis tes yang diminta. Pengawetan spesimen darah. Pengawet yang digunakan pada spesimen darah yaitu bahan kimia yang mengandung antikoagulans. Antikoagulans adalah suatu bahan kimia yang dapat menekan, menunda, atau mencegah terjadinya pembekuan darah. Pengawet spesimen darah. Jenis-jenis antikoagulansia yang pertama itu etilen diamin tetraasetat, yang kedua natrium oksalat, yang ketiga natrium sitrat, dan yang keempat heparin. Adapun penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen darah. Yang pertama itu diabetes, yang kedua kolesterol,
yang ketiga malaria, dan yang keempat tifoid. Yang ketiga, spesimen urin. Urin merupakan hasil penyaringan darah oleh ginjal dan dikeluarkan tubuh melalui saluran kemih, yaitu salah satu bagian dari sistem urinaria. Tujuan dari pemeriksaan spesimen urin. Yang pertama, untuk mengetahui zat asing. Yang kedua, melakukan diagnosa suatu penyakit. Yang ketiga itu mendeteksi gejala penyakit. Yang keempat itu pemeriksaan kesehatan rutin. Adapun jenis-jenis pengambilan sampel spesimen urin. Yang pertama, urin pagi pertama. Yang kedua, urin pagi kedua. Yang ketiga, urin sewaktu. Yang keempat, urin 24 jam. Untuk urin yang sudah ditampung, sebaiknya segera diperiksa di laboratorium. Jika dibiarkan lebih dari 2 jam, akan terkontaminasi dan dapat merubah struktur dan morfologi dari urin, sehingga hasil pemeriksaan bisa menjadi tidak bagus. Pengawetan spesimen urin dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara fisik dengan menyimpan sampel spesimen urin di suhu 2-8 derajat Celcius. Yang kedua dengan cara kimia dengan diberikan zat kimia yang bersifat bakterisid. Adapun pengawet kimia yaitu yang pertama toluen, yang kedua timol, yang ketiga kloroforum, yang keempat asam borat, yang kelima formalin. Adapun penyakit yang berhubungan dengan spesimen urin, yang pertama itu infeksi saluran kemih, yang kedua batu ginjal, yang ketiga diabetes, yang keempat kerusakan ginjal, yang kelima kerusakan otot, yang keenam penyakit hati atau liver. Yang keempat spesimen sperma. Sperma atau disebut juga dengan spermatozoa adalah sel gamet dari laki-laki. Sel ini mempunyai ukuran panjang keseluruhan 40 sampai dengan 60 mikrometer, di mana terbagi atas 3 bagian yaitu kepala, bagian lengan atau leher, dan ekor. Cara pengambilan spesimen sperma yang pertama itu dengan cara masturbasi, yang kedua dengan cara coitus interruptus, yang ketiga itu dengan cara coitus kondomatosus, yang keempat itu dengan cara vibrator, yang kelima dengan cara reflux pasca sagama. Adapun cara-cara pengambilan spesimen sperma, yang pertama itu puasa seksual selama 2-7 hari. Yang kedua, wadah bersih tidak terbuat dari logam, plastik, ataupun karet. Yang ketiga, pemeriksaan dilakukan maksimal 1 jam. Yang keempat, penyimpanan tidak boleh pada suhu di bawah 20 derajat Celcius atau di atas 40 derajat Celcius. Adapun metode pengawetan dari sampel spesimen sperma yaitu dengan cara menggunakan metode freeze drying. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel spesimen sperma. Yang pertama itu leukositospermia, yang kedua necozospermia, yang ketiga teratozospermia. Adapun faktor-faktor pencetus, yang pertama itu pengaruh suhu pada spermatogenesis, yang kedua kriptokidisme, yang ketiga pengaruh jumlah, morfologi, dan motilitas sperma. Yang keempat itu paparan bahan-bahan tertentu. Pengobatan, yang pertama itu berhenti merokok, yang kedua itu olahraga yang teratur, yang ketiga itu tidak mengkonsumsi alkohol, yang keempat itu membatasi penggunaan ponsel. Salah satu bahaya dari penggunaan ponsel yaitu bahaya sinar blue light-nya. Nilai normal sampel spesimen sperma, yang pertama itu jumlah sel sperma normal yaitu 39 sampai dengan 926 juta sel. Yang kedua, volume air mani normal yaitu 1,5 sampai dengan 7,6 mili.
Yang ketiga, konsentrasi sel sperma dalam air mani yaitu 15 sampai dengan 259 juta per mili. Motilitas sperma yang normal yaitu 32 sampai 75%. Morfologi sperma normal yaitu 4 sampai 48%. Yang kelima, spesimen dahak. Dahak atau sputum adalah lendir dari materi lainnya yang di bawah dari paru-paru, bronkus, dan trakea yang dibatukkan dan dimuntahkan atau ditelan. Pengambilan spesimen dahak. Pengambilan spesimen dahak dapat dilakukan di tempat terbuka dan jauh dari kerumunan, atau gunakan kamar terpisah yang mempunyai ventilasi yang cukup. Selanjutnya, pasien dalam posisi berdiri ataupun duduk agak condong ke depan, kemudian kumur terlebih dahulu sebelum melakukan pengambilan dahak. Penderita menarik nafas dalam-dalam, kemudian batukkan sekuat-kuatnya sampai mengeluarkan dahak. Pengambilan spesimen dahak dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dahak sewaktu. Yang kedua, pengambilan dahak 24 jam. Yang ketiga, pengambilan dahak pagi. Penanganan dari spesimen dahak: yang pertama pengambilan, yang kedua penampungan, yang ketiga penyimpanan, yang keempat pelabelan, yang kelima pengiriman spesimen. Tujuannya agar tidak dicemari oleh bakteri yang lain. Bakteri di dalam spesimen tidak mati. Semua spesimen dahak harus dikirim secepatnya di laboratorium setelah pengambilan sampel. Bila hal ini tidak dapat dilakukan, simpan dalam lemari es dalam suhu 2-8 derajat Celcius, jangan lebih dari 1 malam. Jika tidak ada lemari es dan penundaan pengiriman sekitar lebih dari 3 jam, diberikan pengawet yaitu campuran 1% setil piridinum chloride dan 2% sodium chloride. Penyakit yang berhubungan dengan pengambilan spesimen dahak antara lain: yang pertama TB paru, yang kedua pneumonia, yang ketiga bronkitis, yang keempat abses paru. Yang keenam, spesimen feses. Pemeriksaan feses merupakan cara yang dilakukan untuk mengambil feses sebagai bahan pemeriksaan. Pemeriksaan dengan bahan feses bertujuan untuk mendeteksi adanya kuman atau bakteri. Syarat pengumpulan feses: yang pertama, tempat harus bersih, kedap, dan bebas dari urin. Diperiksa 30-40 menit sejak dikeluarkan. Bila pemeriksaan ditunda, simpanlah pada lemari pendingin. Kedua, pasien dilarang mengkonsumsi barium, bismut, dan minyak dalam 5 hari sebelum pemeriksaan. 3. Diambil dari bagian yang paling mungkin memberikan kelainan. Penyimpanan spesimen feses. Yang pertama, feses tahan di bawah 1 jam pada suhu ruangan. Yang kedua, bila 1 jam atau lebih, gunakan media transport yaitu Stuart medium atau Pepton water. Yang ketiga, penyimpanan di bawah 24 jam pada suhu ruangan, sedangkan di atas 24 jam pada suhu 4 derajat Celcius. Pengiriman di bawah 1 jam pada suhu ruangan. Bila tidak memungkinkan, gunakan media transport atau kultur pada media tetra-thiomet board. Penyakit yang berhubungan dengan pengambilan sampel spesimen feses, yaitu penyakit pada saluran pencernaan,
Salah satu contohnya itu pada penyakit askariasis. Oke, baik. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.